Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita selalu ketika membangun hubungan dengan orang lain, selalu fokusnya, aku nanti untungnya apa? Ketika kita datang ibadah di gereja, aku nanti dapatnya apa? Ketika kita nyembah Tuhan dan kita mau bayar harga di hadapan Tuhan, nanti aku dapatnya apa ya Tuhannya? Selalu fokus kepada kepentingan kita. Kalau kita bangun hubungan dengan orang lain, selalu mementingkan kepentingan kita. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu. Kita ini hidup setelah kita kenal Tuhan, setelah kita lahir baru, kita ngerti kebenaran, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Hidup kita itu dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk mencari keuntungan terhadap orang lain. Kita ini dipanggil untuk jadi berkat. Kalau kita membangun hubungan, itu harus belajar memiliki ketulusan dan kemurnian terhadap orang lain. Terutama hamba Tuhan. Jangan ngambil keuntungan ketika kita ini membangun hubungan dengan orang lain. Ketika kita ketemu dengan pengusaha, kita ketemu dengan jemaat yang kaya. Jangan pernah di benakmu untuk minta sumbangan, apalagi pingin diberkati. Kita ini hamba Tuhan, fokus kita ini kepada Tuhan. Tuhan yang manggil kita, Tuhan yang ngangkat kita, Tuhan yang gaji kita. Kalau kita ini berharap kepada manusia, kita sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan ujungnya, kita akan hidup di dalam kedagingan. Buat apa jadi hamba Tuhan, tapi kalau hidupnya dalam kedagingan? Bagi para jemaat biasa, kalau engkau membangun hubunganmu dengan orang lain, jangan atas dasar untung dan rugi. Kalau atas dasar untung dan rugi, engkau tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki kemurnian. Engkau ingin coba cari selalu, ketemu orang, akhirnya jadi lintah darat, jadi benalu, pingin dapat ini, pingin dapat itu. Bahkan kalau makan pun selalu cepat-cepat buru-buru pergi, dengan alasan ke toilet minta dibayarin, sebenarnya nggak mau keluar duit. Dengan urusan dengan keluarga, dengan orang tua, selalu ngandalin orang lain, gak mengurusin orang tuanya, supaya keluarga yang lain atau saudaranya yang lain ngurusin. Karena apa? Gak mau dirugikan. Orang, kalau membangun hubungan dengan orang lain atas dasar untung dan rugi, dia akan menjadi orang yang pelit, kikir, jadi orang yang tamak, jadi orang yang serakah, jadi orang yang egois. Kalau kita sudah seperti itu, tinggal tunggu waktu saja. Setan akan kuasai, setan akan hancurkan, dan kita nggak akan bisa masuk dalam destinasi Tuhan. Kita akan melihat apa yang dilakukan Paulus. Kita mau belajar dari apa yang Paulus lakukan ini. Di 2 Korintus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Jadi suara hatinya Paulus itu murni dan tulus. Dan ternyata ketika suara hatinya itu murni dan tulus, karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya saya percaya loh, orang yang memiliki hubungan beres dengan Tuhan tuh memiliki suara hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus berbicaranya lewat suara hati seringkali. Tapi kalau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya suara hatinya ya ego isinya. Dipimpin bukan suara hati, tapi dipimpin oleh keinginan daging, hawa nafsunya, dipimpin oleh pikiran, kemauan, dan kehendaknya. Harusnya hidup kita kan dipimpin oleh Roh Kudus. Semua keputusan, tindakan, apa yang kita ambil, apa yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang Roh Tuhan mau, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki kemurnian hati, sehingga tindakannya, sikapnya, dan perbuatannya tepat seperti yang Tuhan mau. Paulus memiliki suara hati yang murni di hadapan Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Kenapa suara hati memberi kesaksian? Karena dia dengar Roh Kudus ngomong lewat suara hatinya, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan. Hubungannya Paulus dengan jemaat Korintus dikuasai oleh ketulusan. Kita harus memiliki ketulusan dan kemurnian di dalam hati kita ini. Jangan dikit-dikit pingin dapat sesuatu, pingin terima sesuatu kalau kita membangun hubungan dengan orang lain. Justru kita harus memberi sesuatu. Hari ini tidak zamannya pendeta terima jemaat. Hari ini tidak zamannya pendeta terima berkat dari jemaat. Justru pendeta yang harus jadi berkat bagi jemaat. Saya sering kali ngomong begitu sama
Jemaat, justru saya lebih senang memberkati daripada saya itu menerima berkat. Ketika saya diberkati, pasti saya akan memberkati orang lain. Kalau saya memberkati orang lain, pasti saya diberkati. Makanya lebih mulia orang yang memberi daripada yang menerima. Saya mau jadi orang yang memberi. Kenapa saya bisa memberi? Karena saya diberkatin Tuhan. Hari ini jangan mengharapkan, dikit-dikit mengharapkan sumbangan, dikit-dikit mengharapkan belas kasihan, dikit-dikit mengharapkan keuntungan ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Kita ini bukan dagang membangun hubungan itu. Kita itu belajar menjadi berkat. Kecuali kamu bisnis, buka toko, buka usaha, atau apapun juga loh. Kalau bisnis ya, it's real business. Kalau kita ini membangun hubungan kita dengan orang lain, belajar dengan kemurnian, memiliki ketulusan. Apalagi yang sudah pelayanan, harus memiliki ketulusan dan kemurnian. Dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan dari hikmat duniawi. Kalau hikmat duniawi, ada lagi tuh. Hikmat duniawi yang ngajarkan, kalau kita ketemu orang, itu bisnis, kata. Karena engkau mesti jual sesuatu, engkau dapat untung sesuatu. Tapi kerajaan Allah, ketika kita terima, ketika kita ini membangun hubungan dengan seseorang, orang itu harus diberkati melalui hidup kita. Beda. Hikmat duniawi, ketika kita ketemu dengan orang lain, wah ini bisnis baru nih, ini proyek baru nih, wah ini keuntungan baru nih. Dunia ngajarin seperti itu, kerajaan Allah ngajarin. Ketika kita ketemu orang lain, orang itu harus menerima berkat dari hidup kita, menerima berkat dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Orang itu harus diberkati melalui hidup kita. Hidup kita bukan berbicara tentang kehebatan kita, bukan berbicara tentang, ini loh, lihat semua yang aku miliki, aku capai dan aku lakukan. Hidup kita selalu berbicara tentang orang lain yang diberkati, tentang orang lain yang diubahkan, tentang orang lain yang dijamah Tuhan, tentang orang lain yang semakin hari semakin kenal Tuhan, dilepaskan, dibebaskan. Amin. Hidup kita berbicara tentang orang lain yang dijamah dan ngalami Tuhan. Berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang kayak begini nih, memiliki ketulusan dan kemurnian. Ketulusan dan kemurnian itu akan terlihat. Orang bisa melihat dengan jelas dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilakukan, dari apa yang dikerjakan. Orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian, pasti Tuhan promosi. Pasti Tuhan berkati. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Powerful. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini membangun hubungan dengan siapapun, karena kita pingin orang lain itu diberkati melalui hidup kita, kita nggak akan bikin konflik, kita nggak akan bikin keributan, kita akan menjadi orang yang tamak, kita akan menjadi orang yang egois, kita akan menjadi orang yang sombong, kita akan menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, bersikap, bertindak, berkelakuan seperti firman, dan orang itu pasti diberkati. Kalau kita ini bertindak, bersikap, berkelakuan dengan apapun yang kita kerjakannya, apapun yang aktivitas kita lakukan, kita lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan, orang itu pasti diberkati. Orang itu pasti diberkati. Dan orang itu pasti akan menerima hal yang ajaib yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Tuhan akan promosi, Tuhan akan pakai hidupnya, Tuhan akan tinggikan hidupnya, Tuhan akan buat apa saja yang dikerjakannya menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Kemurnian, ketulusan hati kita itu akan terpancar keluar. Jangan dikit-dikit karena uang, pelayanan karena uang, nubuat demi uang. Kalau kita ini pelayanan demi uang, itu nanti seperti GHC, nanti dapat upah, tujuannya upah. Nanti malah kita kena kutuk. Nubuat biar dilihat orang, dilihat baik, dilihat rohani, dikejar. Nubuatnya dari perbuatan daging, nanti seperti Bileam, hancur. Pingin terlihat orang memberi yang terbaik, padahal tamak dan serakah, nanti seperti Ananias dan Safira. Penting ini, hati kita ini jangan dikuasai oleh uang. Hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika hati kita dikuasai Roh Kudus, kita memiliki hikmat. Kita
bekerja, kita mengelola usaha apapun, diberkatin Tuhan, dibukakan jalan, sehingga bisnis apapun yang kita kerjakan, Tuhan campur di dalamnya, dan Tuhan bikin kita berhasil. Tuhan berikan kita hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang di atas rata-rata. Kalau hati, pikiran kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hari ini kita mau belajar merendahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan memiliki kepalsuan hidup. Pelayanan sih iya, mata duitan juga iya. Nggak usah pusing. Kita ini kalau hamba Tuhan itu nggak usah pusing. Pasti Tuhan gaji kita, Tuhan yang angkat kita kok. Tuhan yang cukupin kebutuhan kita. Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, kita ini hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Asal kita memiliki hikmat dan pengertian, dan tidak malas, pasti diberkati. Karena Tuhan pasti memberikan jalan bagi orang yang memberikan hikmat. Tapi kalau orang malas ya pasti nggak diberkati. Jangan hidup karena belas kasihan orang lain. Jangan hidup minta belas kasihan dari orang lain. Hidup kita nggak akan jadi berkat kalau kita ini ngemis sana sini. Kita ngutang sana sini. Kita minta pertolongan sana sini. Justru kita yang harus memberi pertolongan kalau hidup di dalam Tuhan. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kalau menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita harus memberi pertolongan. Kita harus memberi berkat. Kalau hidup kita ingin jadi berkat, this real jadi berkat. Jangan malah jadi batu sandungan. Kemurnian hati, ketulusan hati kita itu penting. Tanpa kemurnian dan ketulusan hati, kita menjadi orang yang tamak. Selalu ambil untuk keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Ujungnya toh tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa sih kita ini melakukan A, B, C, D, E, F, G, H sampai capek, sampai lelah. Tapi ujungnya kan kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Kita mau didapatin berkenan apa tidak? Kita mau didapati memiliki kemurnian dan ketulusan di hadapan Tuhan apa tidak? Kita didapati menjadi hamba yang melakukan kehendak yang Tuhan perintahkan apa tidak? Buat apa kita ini banyak melakukan segala sesuatu, tetapi kita sendiri malah hidupnya ngawur, serampangan, sembrono, hati kita penuh kejahatan, penuh kemunafikan, penuh kepalsuan, dan tidak tulus di hadapan Tuhan. Saya melihat di akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang nggak tulus, murni hatinya. Saya minta Tuhan, jagain hatiku sampai akhir hayatku nanti, sampai Engkau panggil aku. Aku tetap memiliki kemurnian. Aku tidak mau hidup ini hanya membuat keuntungan untuk diriku sendiri. Aku mau hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa loh, tiap hari sama Tuhan. Tuhan, jagain kemurnian hatiku. Tetap murni, tetap tulus, sampai kapanpun juga. Dan saya berdoa untuk setiap orang yang mendengar pengajaran, setiap khotbah, yang dengerin rajin pelayanan saya, ikut dengar khotbah dari pelayanan saya, mereka juga memiliki kemurnian dan ketulusan hati. Saya pingin suatu hari datang kepada Tuhan dan didapati menjadi hamba yang berkenan, melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Dia mau. Buat apa kita ini nukar urapan dengan uang, nukar urapan dengan kepalsuan hidup, nukar hadirat Tuhan hanya dengan sekedar kita mau mendapat upah. Bayangkan, kita akan melihat apa yang dilakukan Gehazi. Nanti Bapak Ibu belajar cari sendiri ceritanya tentang Gehazi dengan Elisa. Harusnya urapannya Elisa itu diteruskan kepada Gehazi. Tetapi Gehazi memilih hal yang lain. Dia memilih untuk dapat duit sehingga dia bisa beli tanah, beli aset untuk masa depannya. Dia tidak mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dia bakal melihat bahwa tuannya, hidupnya hidup takut akan Tuhan, disertain Tuhan, diurapin Tuhan. Ketika Elia masih hidup dan bujangnya namanya Elisa, Elisa mewarisi urapan itu double porsi. Ternyata Elisa memiliki bujang namanya Gehazi. Dia gak bisa melihat perkara rohani, yang dilihat perkara jasmani. Fokusnya kepentingan diri, sehingga tidak melihat bagaimana harusnya dia menerima warisan ilahi. Yang dipikirin hanya keuntungannya.
ujungnya dia mati kena kusta. Sampai masa hidupnya kena kusta, diasingkan. Sampai mati pun juga kena kusta. Dikutuk Tuhan. Kita harus belajar nih, menjaga ketulusan dan kemurnian hati kita ini di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan pernah hati kita itu berubah, melintir karena ada uang, ada berkat, ada kemewahan, ada kelimpahan. Tetap hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kalau orang itu memiliki kemurnian hati, ketulusan hati, karena apa yang di dalam hati kita akan memancar keluar dan orang bisa melihatnya. Paulus ini hamba Tuhan yang berbeda. Ketika dia membangun hubungan dengan jemaat, bukan karena upah, bukan karena keuntungan. Dia pingin orang yang dilayaninya berubah, semakin takut sama Tuhan, semakin hidup benar, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita ini bergaul dengan siapapun, kita membangun hubungan dengan siapapun, harusnya orang itu bisa merasakan Tuhan dan menikmati Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya kuasa Tuhan yang begitu powerful yang tinggal di dalam kita bisa menjamah orang-orang yang kita bertemu, kita bergaul, kita ngobrol, yang dekat dengan kita. Mereka harusnya diubahkan melalui kuasa Tuhan melalui hidup kita. Bukan kita yang tambah jadi batu sandungan. Kalau hari ini hidup kita masih jadi batu sandungan. Kalau hari ini kita masih memiliki kepalsuan hidup, kepentingan diri sendiri, tidak tulus membangun hubungan dengan orang lain, belajar berubah memiliki kemurnian ketulusan. Dengan kemurnian ketulusan, Tuhan akan bikin divine koneksi. Tuhan akan koneksi kita dengan orang-orang tertentu, dan orang-orang itu akan diberkati melalui hidup kita, akan dijamah melalui kehidupan kita. Kemurnian, ketulusan, itu harus kita miliki sebagai orang percaya. Izinkan Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu, memprosesnya, mencabut semua kejahatan, kepalsuanmu, meremukkan kekerasan hatimu, supaya hidup kita itu murni dan tulus di hadapan Tuhan. Tahun 2022 selalu saya ngomong, pikul salib sangkal diri. Kalau kamu masih ngotot, izinkan Tuhan memaksa hidup untuk diremukkan supaya memiliki hati yang lembut, hati yang mau diubah, sehingga tahun depan kita akan melihat promosi, peninggian. Ini tahun bagi dunia, tahun yang mengerikan, tapi bagi kita anak Tuhan, dipromosi, diurapi, diberkati, jadikan berkat bagi banyak orang lain. Amin. Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih mau kerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dia belum berhenti. Dia masih bekerja. Dia mempersiapkan kita. Dan kita harus memiliki kemurnian dan ketulusan hati. Kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang begitu powerful manifestasi melalui kehidupan kita, melalui tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Hari ini kita mau belajar melihat sampai ke kedalaman batin kita. Di Tuhan, aku ini udah memiliki kemurnian apa enggak? Jangan-jangan aku ini masih munafik, jahat, palsu. Kadang aku jual ayat untuk kepentinganku sendiri. Aku pakai ayat firman Tuhan untuk membela diriku sendiri, membela kebenaranku sendiri. Jangan-jangan aku khotbah hanya untuk mencari popularitas diriku sendiri, bukan untuk meninggikan Engkau, Tuhan. Kalau kita masih seperti itu, izinkan Roh Kudus meremukkan hatimu. Nikmatin peremukan itu. Ketika engkau lewat proses peremukan, engkau mengalami kemenangan, hidupmu akan memiliki ketulusan, kemurnian. Kamu gak perlu kejar-kejar berkat yang akan ngejar kamu. Jangan salah prioritas. Tuhan harus yang pertama, bukan berkat, bukan kelimpahan, bukan kemewahan, bukan popularitas. Karakter kita yang harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Dan nama Tuhan akan ditinggikan melalui hidup kita. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita dan anak cucu kita. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih.
Kami percaya firman ini akan mengubahkan hati kami. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Firman itu nempel, jadi hidup, jadi praktek hidup. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini, hatinya semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin memiliki ketulusan dan kemurnian. Semakin dipersiapkan untuk perkara-perkara ilahi yang besar. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami diberkatin Tuhan. Disertain Tuhan. Kami diberkati bukan untuk memewahkan diri kami, untuk membanggakan diri kami. Ketika kami diberkati, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terus kerjakan sesuatu dalam hati kami. Cabut segala sesuatu yang tidak benar sampai ke akar-akarnya. Dapatin hati kami, menyenangkan hatimu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang lakukan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you.